Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan hubungan internasional Indonesia. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu tujuan klarifikasi dan strategis pelestarian hubungan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nufikria dengan NIM 0910580423 kelas A semester 3 Prodi Administrasi Publik. Langsung saja, ada materi yang pertama yaitu tujuan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan nasional, melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal seperti terorisme, konflik perbatasan, dan kejahatan transnasional. Yang kedua yaitu mempromosikan kepentingan ekonomi dan perdagangan, meningkatkan perdagangan bilateral dan multilateral, investasi dan pengembangan industri strategis untuk memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengaruh politik dan diplomatik, memperkuat peran Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi, negosiasi, dan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Yang keempat yaitu mengembangkan kerjasama teknologi, pendidikan, dan budaya, meningkatkan kerjasama dalam bidang teknologi, pendidikan, dan budaya untuk memperkuat kemampuan nasional dan mempromosikan kebudayaan Indonesia. Yang kelima yaitu mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah, melindungi wilayah dan kedaulatan nasional dari ancaman internal dan eksternal, serta mempertahankan hak-hak maritim dan udara. Yang terakhir yaitu mengatasi tantangan global, menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kejahatan transnasional, dan krisis ekonomi dengan kerjasama internasional dan strategis nasional. Selanjutnya materi kedua yaitu klarifikasi lingkungan masyarakat internasional. Yang pertama yaitu negara-negara tetangga regional, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Kerjasama regional meliputi ASEAN, ASEAN Plus 3, Forum Regional ASEAN ARF. Selanjutnya yang kedua yaitu organisasi internasional, lembaga-lembaga yang beranggotakan negara-negara dari seluruh dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Yang ketiga yaitu blok ekonomi, kelompok negara-negara yang memiliki tujuan ekonomi bersama seperti ASEAN Economic Community, Trans-Pacific Partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership. Yang keempat yaitu negara-negara maju, negara-negara dengan ekonomi kuat dan teknologi maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, dan Perancis. Selanjutnya yaitu negara-negara berkembang, negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seperti Indonesia, India, Brazil, Afrika Selatan, dan Turki. Yang terakhir yaitu komunitas internasional, kelompok masyarakat sipil, organisasi dan pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi secara global seperti Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, Save the Children. Materi selanjutnya yaitu hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu diplomasi, proses komunikasi dan negosiasi antara negara untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan diplomasis adalah meningkatkan hubungan, menyelesaikan konflik, mempromosikan kepentingan nasional. Contoh diplomasi, perundingan dengan negara tetangga atau perjanjian bilateral. Selanjutnya yaitu strategi kerjasama. Kerjasama ekonomi meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama teknis mengembangkan teknologi pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan teknologi. Contohnya yaitu perjanjian perdagangan bebas (FTA), kerjasama industri. Selanjutnya yaitu strategi partisipasi internasional. Partisipasi organisasi internasional PBB, ASEAN, WTO, IMF. Tujuannya yaitu meningkatkan pengaruh politik, mempromosikan kepentingan nasional. Contohnya yaitu kepemimpinan Indonesia di ASEAN, partisipasi dalam PBB. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Promosi budaya, mempromosikan kebudayaan Indonesia ke luar negeri. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia. Contohnya yaitu festival budaya, pameran seni, pertukaran budaya. Selanjutnya yaitu strategi perlindungan. Perlindungan WNI di luar negeri, melindungi hak dan keselamatan WNI. Tujuannya meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan WNI di luar negeri. Contohnya yaitu bantuan konsuler, evakuasi darurat. Selanjutnya yaitu strategi keamanan. Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan, kerjasama militer dan intelijen.
Tujuannya yaitu meningkatkan keamanan nasional dan regional. Contohnya yaitu latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen. Yang terakhir yaitu strategi hubungan bilateral dan multilateral. Pengembangan hubungan bilateral meningkatkan hubungan dengan negara-negara tertentu. Pengembangan hubungan multilateral meningkatkan hubungan dengan organisasi internasional. Tujuannya yaitu meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi. Contohnya yaitu perjanjian bilateral kerjasama regional. Materi selanjutnya yaitu strategis pelestarian hubungan. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dan dialog. Membangun hubungan yang efektif dengan negara lain melalui komunikasi terbuka dan transparan. Tujuannya meningkatkan kepercayaan dan kerjasama, contohnya yaitu pertemuan bilateral, dialog strategis. Yang kedua yaitu mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya meningkatkan kemampuan ekonomi, contohnya yaitu perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama industri. Selanjutnya yaitu mempromosikan budaya dan pariwisata. Mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Indonesia ke luar negeri. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia. Contohnya yaitu festival budaya, pameran seni, promosi destinasi wisata. Selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi dalam organisasi internasional. Memperkuat peran Indonesia dalam PBB, ASEAN, WTO, dan organisasi internasional lainnya. Tujuannya yaitu meningkatkan pengaruh politik. Contohnya yaitu kepemimpinan Indonesia di ASEAN, partisipasi dalam PBB. Selanjutnya yaitu mengembangkan kapabilitas diplomatik. Meningkatkan kemampuan diplomatik melalui pelatihan dan pendidikan. Tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas diplomasi, contohnya yaitu pelatihan diplomatik pendidikan internasional. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hubungan internasional. Tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, contohnya yaitu pendidikan diplomatik, kampanye kesadaran. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu pelestarian hubungan internasional merupakan aspek strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan keamanan nasional, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan pengaruh politik di kancah global. Melalui kerjasama yang efektif dengan negara-negara lain dan organisasi internasional, Indonesia dapat memperluas peluang ekonomi, meningkatkan keamanan, dan mempromosikan budaya dan pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan komunikasi, diplomasi, dan kerjasama internasional.